palimagalan halikan. Jadi akhirnya kita sampai di Desa Wisata Kubu Gadang, Padang Panjang. Nah, kenapa sih kita harus jauh-jauh terbang dari Jakarta sampai ke Padang? Kalau kalian mau tahu, ikutin perjalanan seru aku di Desa Wisata Kubu Gadang. Akhirnya pandemi udah agak mereda. Seneng banget bisa mampir ke sini. Cuacanya juga mantep, jadi semangat nih. Berhubung ikut flight pagi dan baru aja landing, perut udah gak bisa diajak kompromi. Langsung aja deh hunting makanan buat sarapan. Dan yap, pilihan kami jatuh di Rumah Makan Syukur, persis sebelum air terjun Lembah Anai. Sayangnya kami agak menunggu lama karena rendangnya belum matang, kawan Jo. Makanan paling dicari sama umat manusia kalau misalkan ke Padang. Karena penasaran, kami putuskan untuk menunggu. Biasanya kalau misalkan segini banyak tuh berapa porsi, Pak? Ini dong kilo 25 kilo. 25 kilo? Ya. Waduh. Kali 12 potong. Oh, ini lagi direbus ya? Ini tahap perebusan babat. Tahap pertama Kak. Sangat pertama ya? Pertama direbus. Oke. Terus 2 jam langsung sampai batang. Oh. Jadi nanti kita langsung aja nyobain icip-icip ini teman-teman ya, rendang yang dahsyat ini di atas. Oke. Oke, terima kasih Pak Das, Pak John, Pak. Kalau orang-orang bilang nggak bakal lengkap kalau misalkan ke Padang tanpa makan rendang. Tapi di sini kita nggak akan cuma makan rendang dan kita punya banyak banget lauk khas Padang yang harus kita cicipin satu-satu. Jadi mari kita makan. Bingung kayak. Kita mulai dari mana nih? Kita cobain dari bumbunya dulu. Menghargai chef ya teman-teman ya. Jadi kita cobain dulu nih bumbunya, baru nanti kita masuk ke dagingnya. Aku bisa makan bumbu rendang cuma sama nasi, nggak usah pakai rendangnya juga bisa sebenarnya. By the way, buat teman-teman yang suka pedas, ini mantep banget, sumpah nggak bohong. Aduh. Akhirnya aku kenyang banget nih kawan Jo. Jadi kita udah nyobain beberapa lauk dari Padang asli. Meskipun nggak kecicip semua karena aku kenyang banget jujur. Pokoknya udah puas banget lah untuk nyicipin beberapa lauk dari rumah makan Padang asli Padang. Dimas. Hai Kak Wil. Halo. Hai. Hai Halo guys. teman. Jadi ini adalah Dimas, salah satu vanguard desa wisata Pigijo yang ada di Desa Wisata Kubu Gadang. Kubu Gadang yang ada di Kota Padang Panjang. Nah, tuh, jadi Dimas, aku pengen nanya dong sesuatu sama kamu. Hari ini katanya dengar-dengar ada event di sini. Kak, namanya event itu adalah Kubu Gadang Fest 21.
Kubu Gadang Fest Fest 21. Sebelumnya udah ada belum sih Kubu Gadang Fest 21? Oh, kalau untuk sebelumnya guys, untuk Festival Kubu Gadang sendiri belum ada nih. Belum ada, Belum berarti ada. yang pertama, yang perdana. Oke teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kalau festival-festival reguler udah ada sebelumnya. Tapi yang kali ini kita berkolaborasi dengan Pokdarus Desa Wisata Kubu Gadang bersama kita tentunya Panitia Desa Wisata Pigijo. Kita buat event ini sebagai salah satu sebagai output kita juga selama intern dan untuk diharapkan sebagai kegiatan tahunan di beberapa tahun ke depan. Oke, jadi katanya acaranya seru-seru ya? Banget acaranya. Oke, aku mau kamu tunjukin aku apa sih yang ada, apa sih keseruan yang ada di sini? Coba, atau ada apa? Banyak guys, ayo kita lihat. Jadi gimana? Banget, karena di sini adalah wisata berbasis masyarakat guys. Oh. Jadi semua kegiatannya itu berbasis kepada masyarakat dan aktivitas masyarakat itu sendiri. Guys, baru pakai ini. Aku dapat jagung manis sama martabak mini. Harganya cuma 10.000 doang, pakai uang ini, teman-teman. Wah, ini nih budaya yang terkenal di Desa Kubu Gadang. Namanya Silek Lanyah atau silat di ladang yang basah. Biasanya mereka tampil setelah panen tiba, kawan Jo. Namun atraksi ini sering banget mereka pakai untuk menarik wisatawan ke desa. Keren banget. Yuk kita cari tahu tentang Silek Lanyah. Silek Lanyah ini pada tahun 2015 baru ada di Desa Wisata Kubu Gadang. Nah, ketika itu abang-abang di sini ngajak, mau nggak Silek Lanyah? Mau lah bang. Ya. Awalnya Silek Lanyah ini berasal dari Silek Tuo Gunuang seperti yang dikatakan tadi. Kalau Silek Tuo Gunuang itu dilakukan adalah pakai sasaran di tempat yang kering. Tapi di dalam Silek Tuo Gunuang itu kita tidak boleh ada persentuhan. Dalam Silek Tuo Gunuang itu tidak bisa dipertontonkan. Nah, makanya kita bikin kayak transformasi dan inovasi yang bisa membuat daya tarik wisatawan untuk datang ke Kubu Gadang. Waktu 2015 kita sudah jadi desa wisata, tapi baru yang aktivitas di sawah, tari-tari biasa gitu. Jadi kita berpikir apa sih yang bisa jadi daya tarik wisata baru nih untuk Kubu Gadang. Bagaimana yang bisa untuk dipertontonkan? Kami mengalihkan dari sasaran yang kering ke tempat sasaran yang lanyah ini, seni air yang naik itu. Waktu itu sedang eksis Pacu Jawi. Pacu Jawi itu kan ciptaan lumpurnya yang luar biasa. Dan ciprikan lumpurnya itu menarik para fotografer untuk memotret jahat. Menendang, memukul, bantingan, ya ada namanya yang sapuan. Waktu itu dibantu beberapa komunitas di Padang Panjang ini, kita buat foto-foto yuk dari silat tapi di sawah gitu. Karena satu cerita para orang tua kita, tingkatan orang pandai bersilat itu salah satu ujiannya di lumpur. Dari situlah awal mulanya Silek Lanyah. Itu makanya Silek Lanyah ini dijadikan ikon yang pertama di desa wisata ini. Kalau untuk momennya sih sedihnya banyak gak? Itu ketika itu kita latihannya setiap hari di lumpur. Itu cuman kita nggak ada cuman partisipasi kita aja, swadaya kita. Niat kita apa buat bangun kampung apa-apa gitu kan Kak. Jadi ketika itu kalau kita silat yaitu melihat foto aja kita udah senang gitu Kak. Nggak perlu dibayar apa-apa. Peran teman-teman yang di pesilat itu luar biasa karena memang dari awal kita tidak didanai oleh pemerintah dalam prosesnya. Bahkan saya pernah dalam sehari itu silatnya 3 kali Kak. Pagi, siang, bahkan ada juga malam yang minta tamu. Jadi proses menjadi desa wisata itu yang kita rasakan dari awal mulai merintis sampai memang terasa itu berdampak ekonomi, bisa kita katakan kalau di studi kasus ini itu bisa 5 tahun lah. Jadi 2014 kita mulai, sebenarnya kita itu perputaran uangnya itu yang terasa itu 2019 gitu. Untuk silanya adalah pemancing utama dalam di desa wisata Kubu Gadang. Jadi silanya maka dikembanglah itu namanya wisata edukasi di sini, yaitu bisa belajar menanam padi. Kita juga tawarkan memandikan kerbau, pacu upiah, bola lanyah dan lain-lain. Kalau dia mau
belajar silet lanyah langsung di arena silet lanyah yang lumpur. Yang harus ditekankan itu adalah kita berjuang untuk kampung kita dan kita mengangkat kampung kita tidak berdasarkan uang, tapi kita punya cita-cita nih meningkatkan ekonomi masyarakat dari sini gitu. Ada perasaan haru, senang, dan bangga gitu Kak. Wah, saya dikenal orang, kok kampung saya dikenal orang, dikunjungi. Sebelumnya kita itu SMP Kak, malu nyebut nama Kubu Gadang Kak, malu. Sekarang ini di mana tinggal? Di Kubu Gadang. Oh, di Kubu Gadang. Desa wisata Kubu Gadang di negara Minangkabau ini sungguh menyimpan banyak cerita. Sebuah kemandirian, tekad, kegigihan, kesabaran, dan ketulusan hati mengakar kuat di hati para warganya. Semua itu menciptakan suasana yang berbeda, kehangatan yang menggelora. Aku merasa Kubu Gadang tak sekedar sebuah desa, melainkan sebuah keluarga. Keluarga yang menerima apapun keadaanmu, tak segan mengajarimu, dan tak secepat itu melupakanmu. Perjalanan singkatku ke Kubu Gadang mungkin telah selesai, tapi alunan melodi alamnya, tiap hentak kebudayaannya, senyum hangat warganya, akan terus kuingat sepanjang masa. Ini adalah desa pertama dari rencana penjelajahanku ke desa-desa wisata pelosok negeri. Dan saat ini, aku sudah berujar dalam hati, Kubu Gadang, suatu saat aku pasti akan kembali.